Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta dapat melaksanakan pembelajaran. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Husna Lutfia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alvera Delima Zahara, nomor NIM 2030202191. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 tentang surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ma'un. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah dan tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Asal mula kata surah Al-Fatihah ini ialah induk dari Alkitab. Surah Al-Fatihah bukanlah surah yang turun pertama kali, tetapi surah ini diletakkan di dalam awal urutan surah di dalam Al-Quran. Hal ini dikarenakan surah Al-Fatihah merupakan surah yang diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran agama di dalam Islam. Adapun isi kandungan surat Al-Fatihah yaitu yang pertama, surah ini mengandung 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah yaitu pengesaan dalam perbuatan Allah, yang mana diambil dari ayat Rabbil Alamin, berarti Allah adalah Rabb satu-satunya yang mengatur seluruh raya. Tauhid uluhiyah yaitu pengesaan ibadah hanya untuk Allah, diambil dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Tauhid asma wa sifat yaitu pengesaan bahwa Allah satu-satu yang memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang meliputi seperti taktil ialah menolak sifat Allah, tamsil ialah menyerupakan dengan makhluk, tasbih ialah menyerupakan dengan sifat makhluk. Yang kedua, menetapkan adanya kenabian. Yang ketiga, adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan. Yang keempat, menetapkan adanya takdir. Yang kelima, membantah seluruh bid'ah yang sesat. Yang keenam, mengajarkan memurnikan atau mengikhlaskan dan meminta tolong hanya kepada Allah. Keutamaan membaca surat Al-Fatihah, yang pertama itu syarat sah sholat, yang mana menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sholat. Yang kedua, dikabulkan segala hajat. Apa yang kita memiliki hajat, maka akan dikabulkan, dan kita harus mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah, yang mana surah ini menggambarkan orang-orang kafir dan adanya sikap toleransi terhadap umat yang beragama lain. Adapun isi kandungan surah Al-Kafirun, yang pertama, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak secara tegas terhadap kaum Quraisy yang mengajak beliau untuk menyembah berhala. Yang kedua, surah ini menegaskan bahwa tidak ada kerjasama
panduan antara akidah kita dengan akidah yang lain. Hal itu sama saja dengan perbaikan akidah itu sendiri. Yang ketiga, surah ini mengandung sikap toleransi terhadap agama lain dan juga mengandung adanya perbedaan menyembah dengan agama lain dalam menyembah itu sendiri. Adapun perilaku kita lakukan sebagai cerminan surah Al-Kafirun, yaitu yang pertama, kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau syirik, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Yang ketiga, kita harus menghormati agama orang lain dan kita tidak boleh memaksakannya untuk memasuki agama kita, dan kita harus bertoleransi dengan satu sama lain. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un juga termasuk golongan Makkiyah, yang mana isi kandungan dalam surah ini ialah menggambarkan orang yang berdusta agama, yang mana ciri-cirinya yaitu orang yang berdusta agama itu orang yang menghardik anak yatim, orang yang melalaikan sholat, orang yang melakukan riya, orang yang tidak mau membantu sesama orang lain padahal ia sanggup untuk membantunya. Sebagaimana hadis yang berkaitan surah Al-Ma'un ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangganya keadaan perut lapar, walaupun ia mengetahuinya." Hadis riwayat Tabrani. Adapun perilaku atau cerminan yang dilakukan surah Al-Ma'un, yaitu kita harus saling menyayangi anak yatim, kita tidak boleh melalaikan sholat, kita tidak boleh riba, melakukan riya, dan juga kita harus saling tolong menolong, apalagi sesama umat muslim, sebagaimana kita sesaudara sesama muslim dan kita harus membantunya selagi kita bisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 tentang surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, At-Tin. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah golongan Makkiyah. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Adapun isi kandungan yang terdapat surah Al-Ikhlas yaitu bahwasanya Allah menegaskan tidak ada sesuatu yang dapat menyekutukan Allah, dan Allah itu bersifat satu, dan beserta sifat-sifatnya tidak ada yang dapat menyetarakannya. Selanjutnya, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, dan surah An-Nasr juga diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka dari itu, surat An-Nasr juga termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Adapun isi kandungan surah An-Nasr ini yaitu Allah akan memberi kemenangan terhadap umat Islam, dan Islam akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim, dan Islam juga akan mendapatkan kemenangan. Surah An-Nasr ini diturunkan pada saat peperangan kebebasan di kota Mekah, atau juga disebut pintu Mekah. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat yang termasuk golongan surah Makkiyah. Adapun juga isi kandungan surah Al-Kautsar yaitu bahwasanya Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak kepada umat muslim, dan Allah juga memerintahkan umat muslim mengerjakan sholat dan berkurban. Maka dari itu, berkurban adalah suatu bentuk kita terhadap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Selanjutnya, surah Al-Fil.
Surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil berarti gajah, yang termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Adapun isi kandungan surah Al-Fil yaitu menggambarkan tentang pasukan Raja Abraha dan gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu, akan tetapi hal itu tidak terjadi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas dan mengenai pasukan Abraha dan peserta gajahnya. Selanjutnya, surah At-Tin. Surah At-Tin ini termasuk surah pendek karena terdiri dari 8 ayat, dan surah At-Tin ini juga termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah At-Tin dapat digunakan sebagai refleksi diri bagi umat Islam karena surah At-Tin ini menunjukkan sebuah peringatan kepada umat manusia. Pada kelompok 3 kali ini menjelaskan tentang surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, An-Nisa ayat 146. Yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat 11 termasuk golongan surah Madaniyah. Surah Mujadilah ini surah ke-58 di dalam kitab suci Al-Quran. Surah Al-Mujadilah terdiri dari 22 ayat. Dalam surah Al-Mujadilah ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia yang memiliki ilmu. Dengan kata lain, dapat memahami bahwasannya yang paling mulia, yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ilmu dan iman. Adapun isi kandungan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu kita diajarkan beradab dan menghadiri majelis. Bahwasanya dapat kita ketahui balasan orang yang mengikuti atau menghadiri majelis, dapat diajarkan untuk mencari ilmu dan bersemangat, dan kita akan mendapatkan balasan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Adapun sikap atau cerminan dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berusaha mencari ilmu. Yang kedua, mempermudah orang lain untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, memotivasi diri kita sendiri untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya, melakukan kewajiban kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan baik dan memberikan hak kepada orang lain. Selanjutnya, surah Ar-Rahman ayat 33 merupakan surah ke-55 di dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman termasuk golongan surah Al-Makkiyah. Surah Ar-Rahman artinya Maha Pemurah. Adapun isi kandungan surah Ar-Rahman yaitu bahwasanya manusia itu tidak bisa lari dari takdir Allah yang telah ditentukan, dan menjelaskan jin dan manusia atas nikmat Allah yang besar-besar ini. Manusia diajarkan menggali ilmu teknologi yang lebih dalam lagi, dan selanjutnya yaitu Allah menjelaskan kekuatan di alam semesta ini hanya milik Allah. Manusia itu tidak bisa memiliki kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 8. Surah An-Nisa ayat 8 ini ada tafsirannya, yaitu yang pertama, tuntunan waris dan berbuat baik sesama. Yang kedua, berbuat baik terhadap anak yatim dan sesama orang lain. Yang ketiga, berkata baik. Adapun isi kandungan surah An-Nisa ayat 8 ini yaitu di dalam Islam, agama
telah mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, saling menyayangi, dan saling menyambung tali silaturahmi. Kita harus memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan termasuk ahli waris, terutama kerabat tersebut menghadiri saat pembagian waris, dan waris itu juga sangatlah banyak. Akan tetapi pemberian itu cukup dengan cukupnya sekedarnya saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 tentang surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, Al-Ahqaf ayat 13. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah yang tergolong surah Madaniyah dan merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran. Adapun nama Baqarah diceritakan tentang kisah Bani Israel yang diperintahkan yang disembelih seekor sapi betina. Maka dari itu dinamakan surah Al-Baqarah. Adapun surah Al-Baqarah ayat 153 yaitu menjelaskan dua perkara, yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah solusi di mana kita seseorang, apalagi seorang muslim, untuk menghadapi masalah yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, orang yang selalu melakukan perbuatan sholat dan sabar, maka ia akan selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 134 menceritakan orang-orang yang bertakwa, dan adapun kriteria orang yang bertakwa ada 4, yaitu orang tersebut selalu berbuat infak. Yang kedua, orang tersebut mampu mengelola emosi di saat ia marah dan mampu menahan amarah. Yang ketiga, orang tersebut mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukannya. Keempat, orang tersebut selalu berbuat kebajikan sebagaimana agama Islam telah mengajarkan kita. Islam mengajarkan kita harus berinfak. Jika kita berinfak, maka hal itu tidak akan mengurangi harta kita, malahan kita akan membawa berkah terhadap diri kita sendiri. Dan agama Islam juga mengajarkan kita sebagai umat muslim mampu mengelola emosi dan tidak memarahkan yang besar-besar, karena sebagian amarah kita itu adalah hasutan dari syaitan. Agama Islam selalu mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain dan tidak berbuat dendam, dan juga mengajarkan kita berbuat baik, tidak berbuat jahat dengan sesama manusia. Surah Al-Anfal ayat 27 memerintahkan kita untuk tidak berkhianat, terutama kita tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga kita tidak boleh berkhianat terhadap sesama. Ada kisah Abu Lahab berkhianat, tetapi ia langsung surah Al-Ahqaf ayat 13, yang mana surah Al-Ahqaf ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman itu orang yang selalu berpegang teguh Tuhan kami adalah Allah, dan ia tidak pernah lepas dari garis tersebut, selalu melakukan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Maka dari itu kita dapat dikatakan orang beriman. Orang-orang beriman itu ia tidak akan takut dengan hari kiamat. Karena apa? Dia selalu berpegang teguh ajaran Allah dan menjauhi larangan yang telah disampaikan di dalam ajaran agama Islam. Dan maka dari itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kelompok 5
menjelaskan tentang surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, surah An-Nahl ayat 114. Yang pertama, surah Al-Furqan ayat 63 menceritakan tentang mengatakan ciri-ciri orang yang ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang maha pengasih. Ciri-ciri orang yang ibadur rahman yaitu orang yang menampakkan yang berjalan di kaki bumi ini dengan posisi rendah hati. Yang kedua, kita tidak pernah menyombongkan apa yang ia miliki. Ada juga dapat kita cerminkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong apalagi kita miliki. Kedua, kita harus tetap berbuat baik walaupun orang-orang mencaci kita. Kita tidak menghiraukannya, akan tetapi kita memberikan doa atas keselamatannya. Surah Al-Isra ayat 27 ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menjauhi perbuatan yang boros atau membelanjakan harta dan berpoya-poya yang tidak bermanfaat, karena perbuatan boros itu merupakan salah satu perbuatan syaitan. Adapun perilaku atau tingkah laku yang dapat kita ambil dari surah Al-Isra ayat 27 ini, yaitu menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya dan mensedekahkan sebagian harta kita agar harta kita lebih bermanfaat juga untuk orang lain, dan membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita saja. Surah An-Nahl ayat 114 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memakan makanan yang halal dan cara mendapatkannya dengan yang baik. Adapun perilaku atau tingkah laku yang mencerminkan surah An-Nahl ayat 114, yaitu memakan makanan dengan cara mendapatkannya dengan baik, menjauhi atau tidak boleh mendekati makanan yang haram. Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Adapun isi kandungannya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tidak boleh meminum khamar, berkurban untuk berhala. Hal tersebut merupakan suatu kegiatan jika kita melakukannya diperintahkan selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah selalu memerintahkan orang yang beriman telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku atau mencerminkan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini, yaitu kita tidak boleh minum khamar, berjudi, berkurban dan berbuat berhala. Kita harus selalu melakukan perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus beristiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6 tentang surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 dan surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, surah Az-Zumar ayat 53. Adapun isi kandungan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia atau hamba-hambanya untuk selalu bersikap optimis dalam mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa umatnya kecuali umat tersebut musyrik, dan Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya asalkan hambanya benar-benar tersebut bertaubat, taubat nasuha yang tidak akan diulangi perbuatan yang terdahulu.
Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Adapun isi kandungan tersebut di dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42, yaitu bahwasanya manusia akan mendapatkan hasil atau mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya di akhirat kelak segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan diperhitungkan. Maka dari itu manusia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukan di dunia ini. Jika dia berbuat baik maka akan mendapatkan balasan baik pula, atau juga ia melakukan sebaliknya maka ia akan mendapatkan balasan sebaliknya juga. Surah Al-Imran ayat 159, isi kandungan yang terdapat surah Al-Imran ayat 159 yaitu bahwasanya telah dijelaskan Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut, maka dari itu manusia suka dengan sifat lemah lembut. Ia akan menjauhi orang-orang yang berkata kasar, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk saling memaafkan dan dalam musyawarah mengambil keputusan, dan juga manusia harus mengambil keputusan dan harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hujurat ayat 13, isi kandungan tersebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu merupakan keturunan dari satu garis Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari itu manusia setara dengan sesama dengan derajatnya. Selanjutnya, keberagamaan adalah sunatullah. Allah menciptakan manusia dengan sedemikian banyak agar terciptanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang berbeda dengan adanya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda, maka dari itu manusia tidak boleh memecah, tetapi manusia menjaga silaturahmi dan saling memaafkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.